warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum dengan NIM 203015015, jurusan Penjaskes kelas A angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Pengertian disiplin. Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin disciple yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin, yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi, sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak para ahli, baik ahli bahasa maupun sosial dan etika dan estetika, memberikan definisi yang berbeda-beda. Jenis disiplin. Pertama, disiplin semu. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu kegiatan hanya karena terpaksa, takut dihukum, hanya karena diperintah dan tanpa disertai kesadaran, akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi karena tidak disertai kesendian psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Yang kedua, disiplin diri. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Di sini, atlet apabila dikembangkan lebih lanjutkan menimbulkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi atlet yang memiliki disiplin diri sendiri sudah memiliki kesadaran untuk melatih diri sendiri. Hakikat disiplin. Pada hakikatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah, sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab. Konsep dasar kerjasama. Pertama, pengertian kerjasama. Secara etimologi, kerjasama berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation, yang memiliki arti yang sama, yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama kemudian berkembang dengan munculnya pengertian-pengertian baru yang lebih kontemporer sesuai dengan pergerakan zaman. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha perdagangan. Pada masa sekarang, kerjasama menyentuh semua bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Salah satu situs atau referensi menjabarkan kerjasama ke dalam beberapa dimensi pengertian, diantaranya suatu tindakan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama, bantuan yang diberikan oleh orang lain maupun organisasi, kelompok, atau negara lain, adanya keinginan untuk memiliki hubungan kerja sama antara kelompok. Syarat kerjasama. Pencapaian kerjasama menurut persyaratan tertentu yang harus dipengaruhi oleh anggota yang terlibat. Syarat-syaratnya yaitu pertama, kepentingan yang sama, keadilan, saling pengertian, tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, penghargaan, dan kompromi. Jenis-jenis kerjasama. Pola kerjasama ditinjau dari kedudukan atau situs pelaku kerjasama. Dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kerjasama setara, yaitu bentuk kerjasama yang terjadi antara orang yang mempunyai posisi yang sama. Yang kedua, kerjasama tak setara, yaitu pola kerja sama yang terjadi antara orang yang berbeda namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Jadi kerjasama ditinjau dari proses kerjanya dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu
Kerjasama berkawanan koaksi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Yang kedua, kerjasama suplementer, yaitu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tak dapat dilakukan sendiri. Yang ketiga, kerjasama berdiferensiasi, yaitu kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama. Tahap kerjasama, yaitu menyendiri atau bekerja sendiri, mengamati dan mengenal lingkungan, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri, terbuka untuk memberi dan menerima. Disiplin secara etimologi berasal dari bahasa Latin atau disibel yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan bahasa, kata tersebut mengalami perubahan menjadi disiplin yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin itu disciplina yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Nah, secara etimologi kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang memiliki arti yang sama, yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama pada masa lalu identik dalam usaha perdagangan. Pada masa sekarang kerjasama menyentuh semua bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.